Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel aku, Widya Kustriani, yang penuh dengan cerita horor. Kalian udah siap dengerin? Kalau gitu, kalau kalian penasaran, matikan lampu, duduk yang tenang, dan dengarkan baik-baik. Oke guys, jadi kali ini judul ceritanya adalah Tetanggaku Ternyata Hantu. Jadi ceritanya gini, ada satu cewek namanya Dina. Dia baru aja dapat kerja di sebuah pabrik. Karena lokasinya lumayan jauh dari rumah, Dina mutusin buat cari kosan yang deket sama tempat kerja. Supaya nggak kecapean jalan, maksudnya. Dina muter-muter nyari kosan. Tapi ternyata nyari kos itu gak gampang. Ada yang murah tapi jorok banget. Ada juga yang bersih tapi mahal. Sampai akhirnya dia nemu suatu kosan khusus cewek. Bangunannya sih gak terlalu besar, tapi bersih banget. Harganya masih masuk di akal. Dan fasilitasnya juga cukup oke. Kamar mandi dalam, dapur bisa pakai bareng, dan ibu kosnya juga kelihatannya ramah. Waktu itu tinggal sisa satu kamar kosong. Posisinya paling ujung. Ibu kos bilang kamar itu emang udah lama gak ditempatin, tapi rutin kok dibersihin. Dina gak mikir panjang. Yang penting dia bisa langsung pindah. Dia ambil kamar itu. 2 minggu pertama semuanya berjalan normal. Dina juga mulai terbiasa sama lingkungan barunya. Anak-anak kos lainnya jarang ketemu karena pada sibuk kerja juga. Suasana kos cenderung sepi, apalagi malam. Tapi masuk minggu ketiga, Dina mulai ngerasa ada yang ganjil. Setiap malam, sekitar jam 2 atau jam 3 pagi, dia sering kebangun gara-gara dengar ketukan pelan dari arah kamar sebelah. Awalnya dia pikir itu suara dari anak kos lain, tapi makin lama diperhatiin, kamar sebelah itu gelap terus dan gak pernah ada suara orang. Pas ditanya ke anak kos lain, mereka bilang emang kamar itu kosong. Tapi yang bikin merinding, suara ketukan itu masih ada. Kadang ketukannya pindah ke tembok, kayak ada yang ngetuk dari kamar sebelah. Kadang juga ada suara kayak orang jalan di lorong. Padahal semua kamar udah gelap. Nah, suatu sore, Dina lagi bantu bersih-bersih dapur bareng salah satu anak kos yang udah lama tinggal di sana. Karena penasaran, Dina nanya juga soal kamar sebelah. Kamar sebelah kamarku itu kosong ya? Cewek itu langsung diem sebentar. Terus bilang pelan, dulu kamar itu pernah ditempatin, tapi gak lama. Cewek yang terakhir tinggal di situ cuma bertahan 3 hari, terus pindah. Dina nelan ludah. Kenapa emangnya? Gak tahu pasti, kata temennya. Tapi dia bilang tiap malam suka diganggu, kayak dengar suara, lihat bayangan, ngerasa ada yang duduk di kasurnya. Terus dia pergi. Sejak itu kamar itu dikosongin lagi. Dina cuma diem. Tapi malam itu perasaannya udah gak tenang. Malam-malam berikutnya makin aneh. Kadang Dina ngerasa ada yang ngeliatin, kayak ada yang ngeliatin dari arah ventilasi gitu loh. Kadang dia dengar suara isakan pelan banget. Dan yang bikin gak kuat, waktu dia bangun jam 3 pagi dan lihat ada bayangan cewek berdiri di luar jendela. Padahal kamarnya di lantai 2. Puncaknya pas malam Jumat, sekitar jam 3. Dina lagi rebahan sambil dengerin musik. Tiba-tiba kamar kedip-kedip. Terus habis itu mati total. HP-nya juga mendadak nge-freeze. Lalu dari balik tembok terdengar suara pelan. Kok kamu betah ya tinggal di sebelah aku? Dina langsung loncat dari kasur. Tapi
dia buka pintu kamar, lorongnya itu kosong, gak ada orang, gelap, semua kamar udah tertutup. Besok paginya, Dina langsung mutusin buat pindah. Dia gak peduli lagi sama barang-barangnya, beberapa ditinggal. Dia cuma pengen keluar dari kamar itu. Dan sejak Dina pergi, kamar paling ujung itu sekarang kosong lagi. Tapi menurut anak-anak kos, tiap malam suara ketukan dari kamar sebelah masih terdengar. Tok, tok, tok. Dan kadang ada bisikan yang menyebut satu nama, Dina. Oke guys, jadi sekian dulu cerita dari aku. Yang mau tahu lanjutannya tentang hantunya, kenapa dia suka ngeganggu, aku akan ceritain di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya aku semangat bawain cerita-cerita selanjutnya ke kalian. Bye-bye!